Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nikmat yang sungguh tiada tara dari Allah Ta'ala, dan syukur kita ucapkan kepada Allah, dan terima kasih kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi guru bagi kita, menjadikan kita orang yang dulu bodoh menjadi cerdas dengan pengetahuan Islam. Hari ini kita mau menanggapi ada seseorang yang sudah murtad, ngakunya kiai, pernah belajar Al-Quran dengan baik, tapi menyelewengkan, atau mungkin memang sengaja diselewengkan atau diplesetkan. Tapi kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin karena beliau ngakunya kiai. Udah kakek lah, udah kakek-kakek. Kalau kalimat tauhid yang harusnya la ilaha illallah, di situ malah dikatakan la ilah, putus deh, diputus di situ. Gimana itu? Kita mau menanggapi ini karena suatu penyesatan atau memang sengaja mau disesatkan. Kata-kata itu saya juga nggak tahu ya maksudnya apa. Kalau kita diam, katanya kita kayak malah disepelekan gitu loh sama tetangga sebelah. Kalau bagi saya sih itu kayaknya sudah udah menghina Islam, udah menghina. Kalimat tauhid kok gitu kan cara bacanya, itu sudah menghina. Kalau kami sih umat Islam, monggo saling toleransi, nggak usah lah pakai embel-embel pernah jadi kiai atau apa. Kalau bacaannya udah keliru-keliru, cara membacanya udah keliru-keliru, gimana gitu. Kita umat Islam di Indonesia ini mayoritas, cuma kita itu terkadang karena gara-gara urusan dunia kita lupa terhadap agama kita sendiri. Cobalah kita perhatikan bagaimana agama kita dilecehkan dengan seenak perutnya orang sebelah. Banyak orang-orang yang sudah mu'alaf itu, tapi mereka itu orang-orang cerdas. Kalau diajak debat ya mau, di mimbar ya mau, karena mereka benar-benar paham tentang kitab sebelum menjadi, tentang agama yang dahulu sebelum menjadi mu'alaf itu memang paham. Mereka mampu menjelaskan secara detail, nggak seperti ini salah-salah terus. Ya udah, kita lihat dulu gimana kakek ini membaca kalimat tauhid yang dipleset-plesetkan atau mungkin diselewengkan, yang menurut saya itu sangat menghina sekali. Monggo kita saksikan. Diki segalanya dengan lebih baik dan lebih seksama pada saat saya masih muda seperti ini.
saya masih muda seperti ini. Nah, dalam perenungan saya selanjutnya, saya temukan hal yang menarik. Yaitu saat saya mencoba memahami tentang agama Ibrahim. Yang disebut agama yang hanif. Agama yang menjelaskan tentang jalan yang lurus. Nah, apa ini maksud dengan lurus? Ternyata saya baca di dalam Quran, itu tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. La ilaha la illallah. La ilaha la illallah. Ya, lillah ta'ala. Ya, lillah ta'ala. Artinya hanya Allah saja. Ya. Nah, saya membaca itu. Itu kan saudara-saudara. Gimana itu cara bacanya? La ilaha la illallah. Ilillah. Itu sudah salah besar itu. Mari kita jelaskan dengan seksama. Baik ikhwafillah, pengakuan daripada kakek ini tadi di awal bahwa dirinya belajar Islam dengan cara sesama, artinya bisa kita tarik kesimpulan bahwa kalau belajar sesama, ya berarti kakek ini belajar Islam dengan baik dan benar, begitu ya, belajar dengan luar biasa. Lalu kemudian lanjutan kakek ini mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran ternyata agama Ibrahim itu adalah agama yang hanif, agama yang lurus, bisa katakan demikian. Nah, lalu kemudian kakek ini mengatakan agama yang hanif itu adalah la ilaha la illallah. Nah, yang saya tanyakan, kenapa kalimat tauhid itu kakek melesetkan? Kenapa kalimat tauhid yang seharusnya la ilaha illallah ini malah justru la ilaha la illallah? Bukankah kakek itu belajar Islam dengan cara sesama? Bukankah kakek ini belajar Islam dengan cara yang luar biasa? Kemudian mengatakan la ilaha illallah itu diganti menjadi la ilaha la illallah. Apakah ini merupakan sebuah kekeliruan atau justru ini sebuah plesetan? Na'udzubillah min dzalik. Padahal orang ini mengaku sebagai kiai dan ustad. Kemudian ikhwafillah, tadi dikatakan billahi ta'ala, diucapkan oleh kakek ini lillah ta'ala. Padahal ini juga sangat keliru. Baik ikhwafillah, kita akan lanjutkan lagi ke video selanjutnya. Dan di video berikut ini, kakek ini ikhwafillah menyesatkan sejarah jauh daripada kebenaran. Akhirnya terlihat sekali keawamannya ikhwafillah. Baik, kita akan saksikan bersama. Silakan. Saya terkejut. Muhammad itu lahir, kakeknya Abdul Muthalib yang akhirnya memeliharanya. Pertama kali lahir sebagai bayi, maka Muhammad itu ketika mau dikasih nama, nah yang memberi nama ini Abdul Muthalib kakeknya. Seorang pemuka agama Quraisy. Oleh sebab itu tidak heran ketika Muhammad kecil, Muhammad lahir sebagai bayi, dia dibawa ke Ka'bah. Di hadapan pemuka agama Quraisy dan di hadapan 360 berhala dan dewa-dewa utama lainnya, maka Muhammad diberi nama. Nah, itu Muhammad dari keterangannya, ya. Nama yang tidak lazim, ya. Jadi nama dari luar, tapi yang memberikan ini adalah tokoh agama Quraisy, tokoh agama pagan, tokoh agama yang merupakan agama bangsa Quraisy, agama penyembah berhala. Coba lagi kita di sini. Sejarah dipleset-plesetkan. Ini sudah mana ajarannya? Sejarah sudah dibantah sedemikian rupa. Katanya kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad itu pengikut pagan. Sudah tahu kalau kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad itu penganut ajaran tauhid dari Kanjeng Nabi Ibrahim. Gimana itu? Sejarah kok dipleset-plesetkan. Mari kita jelaskan dengan lebih jauh. Nah, ikhwafillah, kakek ini mempremi seakan-akan kakeknya Nabi Muhammad SAW adalah penyembah berhala dengan mengatakan kakek Nabi Muhammad SAW adalah tokoh agama pagan. Ini merupakan penyesatan sejarah ikhwafillah yang harus kita luruskan. Pertama, kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib bukan hanya pemimpin Quraisy saja.
Akan tetapi Abdul Muttalib sebagai pemimpin Mekah kala itu. Kemudian yang kedua, apa agama daripada kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib. Nah, kakek Nabi Muhammad SAW adalah agama yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mengikuti millah Ibrahim, percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan. Kita akan tunjukkan dalil di ikhwatillah. Kala itu datang tentara Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah dan sekaligus merampas 100 unta milik Abdul Muttalib. Lalu datanglah Abdul Muttalib kepada Abrahah ingin mengambil kembali unta-untanya itu, ikhwatillah. Kata Abrahah, bukankah engkau pemilik negeri ini? Bukankah engkau pemilik Ka'bah ini dan mengurus Ka'bah ini? Bukankah engkau pelindung Ka'bah ini? Kata Abrahah. Kata Sayyidina Abdul Muttalib mengatakan, ya, aku pelindung Ka'bah ini. Tetapi kenapa engkau malah meminta untamu kembali dan tidak berdialog dengan saya supaya saya tidak menghancurkan Ka'bah? Lalu kemudian Abdul Muttalib mengatakan, Ana Rabbul Ibil, saya ini pemilik atau pengurus unta ini. Dan Abdul Muttalib mengatakan, sedangkan Ka'bah itu milik Rabbul Alamin, pemilik Ka'bah ini, satu-satunya Tuhan alam semesta ini. Nah, dan ini menandakan bahwa keluarganya, ya, termasuk di sini ayahnya, lalu kemudian kakeknya Abdul Muttalib, nasab ke atasnya itu mengikuti millah Nabi Ibrahim alaihissalam, menganut agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif, yang percaya kepada Rabbul Alamin. Ya, di sini kita menjelaskan tentang semua itu, bahwa kakek Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah masih penganut ajaran Kanjeng Nabi Ibrahim yang beragama tauhid. Itu sejarahnya jelas, nggak usah lah kita mengingkari sejarah. Faktanya udah begitu, faktanya sudah begitu. Gimana ini? Masih banyak lagi video-video yang lain tentang kepalsuan seperti ini. Mungkin kita nanti bisa menanggapi video-video yang lain, dan juga kita share juga nanti videonya para mu'alaf agar kita fair. Apa sih bedanya mu'alaf sama murtad itu? Orang yang murtad itu nggak tahu agama Islam, sedangkan orang mu'alaf bener tahu agama sebelumnya, itu tahu, paham mereka. Dan di sini kita akhiri dulu. Semoga bermanfaat, menjadikan kita umat muslim yang istiqomah. Terima kasih lor ya, yang belum subscribe monggo silahkan, agar channel kita ini makin baik ke depannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.